Halo semuanya, saya Ilham Trisnananto, NPM 1906353870, dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menginstal modul atau fitur tambahan yaitu OpenHRMS Disciplinary Tracking oleh Cybrosys. Nah, jadi ya sebelumnya mungkin kita bisa download dulu versi 14. Nanti linknya bakal ditaruh juga di deskripsi di bawah. Jadi gunanya fitur tambahan ini atau modul tambahan ini adalah untuk men-track atau ya keep track disciplinary record dari suatu employee seperti itu. Nah, apabila downloadnya sudah selesai, bisa kita buka. Kemudian kedua folder itu kita ekstrak ke tempat di mana kita menginstal Odoo-nya. Nah, kalau misalkan ngikutin defaultnya ini ada di C, kemudian di program files, terus di Odoo, lalu di server, Odoo, dan add-ons. Nah, ini kita ekstrak sini. Ya. Nah, kalau misalkan sudah diekstrak, kita bisa buka aplikasi services yang ada di laptop kita. Nah, gunanya kita buka aplikasi ini atau services ini, kita mau merestart server Odoo dari server lokalnya, gitu. Ini bisa kita restart, bisa kita cari Odoo server 14 atau yang pakai Odoo server 12. Ini juga bisa dicari Odoo server 12, kemudian kita restart Odoo-nya seperti itu, Odoo servernya. Nah, kalau udah bisa kita close, kemudian kita bisa kembali ke Odoo-nya. Nah, ini mungkin sebelumnya kita akan login terlebih dahulu ya. Ini pertama kita pilih dulu database-nya. Ya, ini mungkin karena masih proses restart, jadi dia loadingnya agak lama. Nah, ini udah bisa. Kita pilih dulu database-nya. Ya, kita tunggu dulu. Oke, kalau udah bisa, ini kita bisa login. Mungkin sambil nunggu login, sebagai info tambahan, jadi modul tambahan Open HRMS Disciplinary Tracking ini, selain tersedia di Odoo 14, juga tersedia di Odoo 15, Odoo 12, Odoo 11, dan Odoo 13. Gitu. Nah, kalau udah bisa login, pertama-tama mungkin kita ke settings dulu. Kita ke settings, kemudian kita nyalain developer mode-nya. Nah, tujuannya untuk nyalain developer mode supaya kita bisa refresh aplikasinya nanti. Nah, ini kita bisa ke aplikasi. Sebelumnya kita mesti uh, import modul employees dulu. Jadi pastiin kalau kalian belum install modul employees, harus install modul employees dulu. Nah, jadi ini kita sekarang lagi import modul employees sebelum kita nanti akan mengimport modul tambahan OpenHRMS Disciplinary Tracking ini. Gitu. Ini mungkin sambil kita tunggu karena biasanya proses installing aplikasi ini agak lama. Nah, ini mungkin udah selesai installingnya. Nah, ini masih kita tunggu. Ini masih kita tunggu ya, karena emang cukup lama proses installingnya. Oke, jadi sekali lagi jangan lupa teman-teman buat install modul employees terlebih dahulu ya sebelum menginstal modul OpenHRMS Disciplinary Tracking ini. Nah, ini kalau udah kita bisa kembali lagi ke apps. Kemudian kita update dulu apps listnya supaya daftar aplikasi yang ada di sini tuh bisa terupdate gitu. Nah, kalau udah terupdate ini kita bisa cari OpenHRMS. Ya, ini dia muncul OpenHRMS Disciplinary Tracking. Ini bisa kita install juga. Kalau misalkan install modul tambahannya udah selesai, ini kita bisa coba ke modul employees. Nah, terus nah ini kita lihat di bagian atas ada tambahan menu baru yaitu disciplinary action.
Ini bisa kita lihat, nah karena belum ada ini, jadi belum ada isinya. Tapi kalau kita lihat disiplin kategori, ini udah beberapa, udah diisi dari sananya, kayak gitu. Jadi, misal kita isi disciplinary action, nah ini saya sebelumnya sudah bikin skenario terlebih dahulu untuk disciplinary action ini. Jadi nama karyawannya Bintang Samudro, Departemen Sales, terus alasan disciplinary-nya violation code of conduct. Ini kita create, employee-nya pilih Bintang Samudro, departemennya sales, kemudian alasannya violation code of conduct. Nah, ini bisa kita save, kemudian bisa kita proceed. Nah, ini setelah itu bisa disubmit. Oh ya, sebelumnya kita perlu memberikan penjelasan oleh dari employee yang bersangkutan. Jadi setelah employee yang bersangkutan memberi alasan, ini bisa kita isi, kemudian bisa kita submit seperti itu. Tapi kurang lebih seperti itu cara membuat disciplinary action. Jadi mungkin sekian tutorial kita pada kali ini. Apabila kalian menyukai tutorial ini, boleh minta like dan komennya. Apabila tidak suka, boleh di dislike saja. Sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih.